Oke, eh, judul kita untuk webinar konseling pastoral ini, perempuan berpengaruh, mengubah generasi dengan iman. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca. Eh, Intinya, bagaimana perempuan itu merawat kesehatan mentalnya, menumbuhkan ketangguhan, dan mewariskan iman pada generasi selanjutnya. Demikian. Nah, di tengah tuntutan hidup, banyak perempuan tersenyum di luar, tetapi menyimpan luka, kelelahan, dan kecemasan. Apakah ada di antara kita yang seperti ini? Banyak ya, gitu. Kelihatan senyum, kelihatan bahagia, harmonis, semuanya gitu ya. Tapi ada luka-luka yang belum diselesaikan. Ada kelelahan dan ada kecemasan. Jadi mungkin ngobrol tapi pikirannya kemana-mana gitu. Dan ya memang apalagi kaum ibu ini multitasking. Dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam sekali waktu gitu. Dia bisa masak, bisa bisa sambil nyanyi, dia bisa sambil mikir segala macam ya. Jadi makanya perempuan itu paling eh, paling ini ya untuk kena eh, masalah kesehatan mental itu perempuan itu paling banyak gitu. Namun satu hal yang menjadi harapan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah merancang kita memikul semuanya seorang diri. Itu yang kadang kita kurang sadari ya. Nah, mengapa topik ini penting? Eh, Depresi itu hasil dari penelitian, cuman saya nggak sebutkan di sini untuk waktu ya. 1 dari 5 perempuan itu mengalami depresi katanya. Walaupun mungkin tingkatnya berbeda-beda ya. 2 kali lebih tinggi dari laki-laki. Kecemasan dan burnout, 67% ibu pekerja melaporkan gejala burnout akibat beban ganda peran domestik dan profesional. Nah, beban ganda ini memang sangat eh, sering jadi momok ya bagi ibu-ibu ya. Di satu sisi, ibu-ibu ini dituntut untuk jadi ibu yang ideal, merawat anak, mengurus rumah tangga gitu. Namun di sisi lain, terkadang dia harus menopang keuangan keluarga juga gitu. Jadi betapa beratnya sebenarnya sebagai seorang ibu gitu ya. Makanya kadang dia burn out eh, karena terlalu kelelahan, bukan hanya fisiknya, mentalnya juga. Perempuan itu menanggung 75% pekerjaan peran keluarga yang tidak dibayar, meningkatkan risiko kelelahan emosional. Nah, apa dampaknya kalau seorang ibu itu nggak sehat secara mental? Itu akan berpengaruh kepada kesehatan anaknya, perkembangan emosi, kognitif, dan spiritual anak. Jadi kadang kalau ibu terlalu burn out atau terlalu cemas, dia mungkin anaknya nanya dikit dia udah langsung emosi, gitu ya. Jadi anaknya kaget, nih kenapa sih gitu ya. Nah, mungkin setelah itu dia akan menyesal dan dia akan sayang anaknya lagi. Tapi kalau itu berulang-berulang, itu akan mempengaruhi perkembangan emosi dari anak. Nah, what next-nya apa yang kita harapkan dari pertemuan kita ini? Untuk memberikan ruang bagi hati kita untuk dipulihkan, untuk menguatkan iman, untuk merawat kesehatan mental kita bahwa itu sangat perlu untuk kita menjadi mewarisi kepada generasi selanjutnya itu adalah mewarisi iman yang tough ya. Dan akhirnya kita boleh menjadi berkat bagi keluarga dan generasi. Perempuan ini sebenarnya perempuan ini diciptakan sangat apa ya, sangat berbahagia sebenarnya. Karena banyak sekali perannya gitu. Dari seorang wanita kemudian menjadi seorang setelah menikah menjadi seorang istri ya, kemudian menjadi seorang ibu, punya anak. Sebagai seorang ibu dan istri, perempuan ini fondasi utama dalam keluarga. Dia harus bisa menjadi mengasihi, menjaga kestabilan emosi dalam keluarga, dan menghangatkan keluarga. Dan juga ibu adalah seorang pendidik pertama di keluarga, ya. Dia memberikan pendidikan kepada anaknya, mulai dari anaknya masih balita, udah ngajarin segala macam hal nyanyi, segala macam ya. Dan juga iman, karakter, kecerdasan emosional, itu didapat oleh anak pertama dari ibu. Lalu
Ibu juga adalah seorang perempuan ini seorang mentor dan agen perubahan. Ya, melalui teladan hidupnya, perempuan dapat menjadi penggerak perubahan yang nyata. Ya, dari keluarga, kemudian meningkat ke gereja, hingga ke masyarakat dan ya skala lebih besar lagi ya mungkin seperti tadi menjadi manfaat bagi bangsa ya, di tempat yang lebih besar lagi. Nah, dalam psikologi itu diajarkan bahwa otak anak itu berkembang melalui hubungan emosional. Ya, ada secure attachment, ikatan emosional yang aman antara ibu dan anak. Dia menjadi fondasi perkembangan psikologis. Kepercayaan dan regulasi emosi. Anak belajar mempercayai dunia dan mengelola emosinya melalui hubungan yang hangat dan konsisten. Nah, kepribadian yang sehat, rasa aman, itu akan membentuk identitas diri yang kuat. Ada empati dan kemampuan menjalin hubungan yang positif. Dari seorang ibu yang sehat, itu akan menghasilkan generasi yang sehat nantinya. Generasi yang tangguh, yang beriman, dan yang berdampak. Itu sehingga sangat perlu sekali ya sebenarnya para ibu-ibu ini mengerti akan tugasnya. Bahwa dia bukan sekedar untuk melahirkan anak, tapi dia punya tugas bahwa jika dia memberikan, dia seorang yang sehat mentalnya, maka anaknya akan sehat. Karena saat ini sering sekali ya, saya melihat juga dalam kehidupan gitu, dalam sisi-sisi konseling saya, itu banyak itu anak-anak usia sekolah, ada yang misalkan orang tuanya terlalu menekan nilai. Tuh, mungkin nggak disadari sih sama orang tua gitu. Dia pengen anaknya itu dia punya standar yang tinggi buat anaknya gitu. Padahal anaknya udah berusaha, tapi dia ngerasa kamu belum belajar. Padahal anaknya udah belajar gitu. Terkadang orang tua ini kita-kita ini ya gitu ya, ngerasa kadang bahwa anak itu pintar kalau dia udah jago mat gitu. Kalau jagonya di musik atau yang lain tuh kadang orang tua suka ngerasa, duh ini ngapain sih gitu ya. Banyak orang tua yang seperti itu gitu. Jadi kalau nilai nilai matnya atau IPA-nya kurang, wah, anaknya di-push tuh, belajar dong gitu. Padahal kan kecerdasan anak itu beda-beda. Ada yang kecerdasannya di musik, nggak selalu harus di matematika kan, jagonya gitu. Nah itu yang kadang orang tua eh, sering tanpa disadari dia seperti merendahkan anaknya, gitu ya. Nah di Alkitab itu ada contohnya, ya Timotius ya, bahwa iman itu diwariskan, gitu. Kenapa Timotius ini menjadi seorang yang beriman? Itu bukan hanya karena mamanya beriman, tapi juga karena neneknya gitu. Nah, neneknya itu Lois itu seorang yang beriman gitu. Lalu mamanya Eunika juga. Nah, dari neneknya dan mamahnya inilah Timotius ini menjadi seorang yang apa ya imannya kuat dan kemudian menjadi seorang penyebar Injil gitu ya. Menjadi pemberita pemberita firman gitu. Itu kalau kita nonton film-filmnya banyak bagaimana diceritakan neneknya Lois dan ibunya Eunike ini membimbing dia dalam keseharian, mendidik dia hingga dia menjadi seorang yang eh, kuat dalam imannya, dalam mempelajari firman Tuhan. Iman yang tulus itu ya, yang pertama-tama hidup dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike dan aku yakin juga hidup dalam dirimu. Iman bukan hanya diucapkan, tapi diwariskan. Melalui apa? Melalui teladan, tindakan, gitu ya. Bukan hanya perkataan, gitu. Nah, kalau anak kita pengen anaknya beriman, kita juga harus baca Alkitab. Kita juga harus berdoa pagi, gitu. Nah, teladan, doa, dan kehidupan sehari-hari. Perempuan adalah penjaga api iman lintas generasi. Nah, bagaimana kalau perempuan itu terluka? Ya, ya, tidak semua perempuan yang sedang tersenyum itu baik-baik aja kan.
Banyak perempuan menanggung beban yang tersembunyi gitu. Itu di dalam konseling saya sering sekali ada anak mahasiswa gitu ya, perempuan gitu. Dia bilang, "Kak, aku kalau teman-temanku taunya aku orangnya ceria banget loh." Gitu. Padahal sebenarnya aku nggak kayak gitu, dia bilang. Nah, jadi orang ngelihat dia seorang yang ceria, ketawa-ketawa gitu. Padahal dia ngaku, aku nggak kayak gitu, gitu. Jadi ternyata yang digambarkan orang belum tentu itu adalah dia yang sebenarnya, gitu. Jadi itu yang kadang orang rasa, oh kenapa ya? Kenapa anak itu bermasalah ya? Padahal kan sehari-harinya orangnya selalu ceria gitu. Nah itulah yang ditunjukkannya yang ceria itu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu dia menyimpan sesuatu beban berat, gitu. Mungkin ada trauma dari masa lalu, luka masa lalu, penolakan. Atau mungkin waktu dia kecil atau agak gendut atau gimana ada body shaming ya. Dibilang-bilang mungkin gendut-gendut gitu. Nah, itu membuat dia luka, malu. Atau mungkin di masa lalunya orang tuanya mungkin kasar. Mungkin bukan dia yang dipukul, tapi mungkin mamanya bisa aja. Jadi ada kekerasan dalam rumah tangga itu yang membuat luka. Lalu kehilangan, mungkin kehilangan orang yang dikasihi gitu ya, atau nenek, orang-orang yang dekat sama dia. Ada beberapa saya tahu orang yang kehilangan nenek itu membuat masalah ternyata gitu. Karena hubungan yang sangat dekat dengan neneknya itu, begitu neneknya pergi, itu menjadi trigger untuk dia mengalami masalah mental. Ya, itu ya. Overthinking, nah ini juga sangat sering ya. Apalagi para wanita sering suaminya ngomong A, dia ngomongnya B gitu. Perfeksionis juga ini bagi beberapa orang sangat mengganggu gitu. Dia nggak bisa kalau nggak perfect gitu. Sehingga kadang orang di rumahnya jadi susah ngelihat dia gitu. Harus perfect. Ini harus di sini. Ini nggak boleh pindah. Ini seperti ini gitu ya. Akhirnya dia menyusahkan diri sendiri gitu. Burnout sebagai ibu, istri atau seorang pemimpin, kelelahan, kebanyakan eh, tanggung jawab ya. Nah, luka-luka ini kalau nggak disembuhkan, itu akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Dia dia akan merasa, oh, saya dulu diginikan oleh orang tua saya. Berarti secara tidak sadar dia akan merasa bahwa itu adalah yang sewajarnya terjadi. Gitu. Misalnya anaknya dia dikasarin oleh orang tuanya. Kalau nggak belajar diomongin kasar, bego lu atau apa gitu ya. Lalu dia akan mengatakan itu kepada anaknya. Gitu. Namun bagi orang-orang yang memang sudah mengerti, dia akan menjaga perkataannya. Karena dia tahu bahwa itu akan teringat dan melekat di hati anak-anaknya. Kalau kita udah mengetahui bahwa oh ini membuat aku luka, maka kita akan memutus itu untuk kita mau pulih dan itu tidak berlanjut ke generasi kita selanjutnya. Nah, seperti tadi ya, kesehatan mental itu ada burnout, overthinking, kecemasan, perfeksionis. Jadi burnout ini kelelahan. Dia kelelahan karena terlalu banyak pekerjaannya. Bisa jadi mungkin ya peran ganda tadi itu ya, kerja di kantor, sampai rumah berantakan atau bagaimana ya sehingga dia eh, emosi, overthinking, negatif terus, takut ini, takut itu, dan yang perfeksionis tadi. Jadi dari pikiran ini akan menjadi kalau tidak dikuasai dia akan menjadi keluar emosi-emosi yang negatif gitu. Kalau emosi aja sebenarnya nggak masalah ya. Emosi itu memang perlu dikeluarkan. Tapi kalau dia sudah negatif, sudah membuat kita melakukan hal-hal yang merugikan, itu udah nggak baik ya. Dan akan tercermin lewat perilaku kita. Dan itu akan mengganggu hubungan dan akan diteruskan, diwariskan ke generasi selanjutnya. Namun kabar baiknya kita yang mengasihi Tuhan, anak Tuhan, kita tahu bahwa Roma 12 ayat 2 itu berubahlah oleh pembaharuan budimu.
gitu ya. Neuroplastisitas. Jadi kita tahu bahwa otak kita ini bisa dia elastis. Dia boleh pikiran kita diperbaharui. Yang memperbarui pikiran kita, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Nah, dengan kita berubah, itu akan jadi transformasi pikiran kita menjadi nyata. Gitu ya. Nah, di sini kadang orang yang suka stuck gitu. Dia pikir kalau udah ikut Tuhan, maka semua udah langsung beres. Berubah saya. Padahal kita ngikut Tuhan itu yang berubah adalah roh kita yang baru. Tapi pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita masih yang lama. Yang kita warisi dari Adam dan Hawa ya. Jadi pada saat kita terima Yesus, pikiran roh kita yang baru. Gitu. Namun firman Tuhan mengatakan di Roma 2:2, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Supaya kita jangan jadi batu sandungan juga bagi orang. Jangan sampai eh, kemarin saya dengar ada firman, lagi di Surabaya ada firman itu. eh, jadi dikatakan gitu, terkadang banyak gitu loh, yang nggak banyak lah mungkin ya, saya nggak tahu berapa banyak. Ada gitu orang yang melayani Tuhan, udah jadi misalnya di mimbar atau apa gitu ya. Tapi kalau ditanya orang-orang sekelilingnya, kadang dia kalau berbicara itu suka kasar gitu. Bahkan mungkin keluar kata-kata yang tidak baik, tidak memberkati dari perkataannya sehari-hari gitu. Tapi kalau hari Minggu, perkataan-perkataannya sangat membangun gitu dan ya kelihatan kudus gitu. Tapi yang tahu orang itu siapa dia adalah orang terdekatnya, orang-orang di sekelilingnya yang tahu. Dan itu kalau tidak ada pembaruan budi, maka orang akan melihat, oh ini nggak ada bedanya ya dengan orang dunia kalau Senin sampai Sabtu gitu. Hari Minggu doang dia kudus gitu. Nah, yang kedua, Mazmur 46 ayat 2. Di saat kita berbeban berat, kita pegang ayat ini, Mazmur 46 ayat 2. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Gitu. Jadi kita nggak perlu takut. Apa masalah? Dialah bentengku, dialah perlindunganku. Hadirat Tuhan memberikan rasa aman yang mendasar. Fondasi regulasi emosi yang sehat bagi perempuan. Kita tahu dia adalah Bapak kita ya. Nah, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, kalau kita udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu, ya tinggal ingat aja Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Gitu. Jadi, apa yang kita nggak tahu, nggak bisa kita pikirin, nggak ada jawabannya, karena memang nggak semua ada jawabannya. Jangan kita cari-cari terus jawabannya, ini kenapa ya Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Sampai pusing, sampai panas kepala. Gitu ya. Ya, hal-hal yang kita nggak bisa pikirin, nggak semua ada jawabannya. Kita percaya damai sejahtera Allah. Kita minta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kenal. itu. Udah jam 9 mau. Ya. Nah, kalau kalau kita udah merasakan damai sejahtera Allah itu di hidup kita, gitu ya, maka secara psikologis kita juga akan cooling down. Kita akan tenang karena kita tahu Tuhanlah benteng perlindungan kita. Di dalam Alkitab sendiri ada dicatat tokoh-tokoh perempuan yang berpengaruh ya. Tuh. Itu ada Hana. Hana dia berdoa pengen punya anak. Dia berdoa, dia bawa lukanya, dia menangis kepada Tuhan. Dia berharap terus, terus dia datang ke rumah Tuhan. Terus dia datang berdoa, berharap. Sampai akhirnya Tuhan memberikan Samuel anaknya. Yang tadinya dia penuh luka, hatinya terluka. Nah, kemudian dipulihkan oleh Tuhan dan mendapatkan anak Samuel. Yang menjadi jalan sebelum Yesus datang ya. Esther, Ratu Esther ya. Kita juga tahu ceritanya bagaimana eh, Mordekai, mengapa dia ya, apa namanya, mendidik dia gitu ya, pamannya. Waktu itu setelah dia menjadi seorang ratu, kemudian ternyata kaumnya akan di dihabisi gitu ya. Lalu dia berdoa, dari takut dia berdoa. Dia berdoa
agar bangsanya diselamatkan, dia berpuasa. Ya, diselamatkan. Ketangguhan lahir ketika iman mengalahkan rasa takut. Karena Esra mengatakan, kalau setelah berpuasa, maka aku akan menghadap raja. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Imannya kepada Tuhanlah yang membuat dia berani. Dan eh, ketangguhan iman itu lahir ketika iman kita itu udah mengalahkan rasa takut kita. Gitu ya. Nah, Maria juga ya, Maria Ibu Yesus. Dia nggak ngerti tiba-tiba malaikat mengatakan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, Maria nggak bilang, tunggu dulu gitu ya. Gimana caranya nih? Nggak gitu ya. Tapi Maria langsung mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Gitu. Jadi dia nggak banyak tanya, dia yang penting percaya aja. Nah, lahirlah juru selamat melalui Maria. Ketaatan dalam ketidakpastian menghasilkan berkat yang terbesar. Ini yang kita perlu pelajari bahwa dalam hal-hal ketidakpastian kita perlu ketaatan. Ketaatan percaya bahwa setelah kita menerima Yesus, semuanya aman. Semua akan ada dalam kendali Tuhan karena kita adalah miliknya. Dia tidak akan membiarkan bahkan sehelai rambut kita pun jatuh, dia tahu gitu ya. Nggak ada hal yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini kalau kita eh, percaya kepada Tuhan di dalam ketidakpastian kehidupan kita. Nah, warisan iman inilah yang akan kita bawa untuk generasi selanjutnya agar anak-anak kita mereka juga boleh jadi orang-orang yang tangguh, gitu ya. Nah, ini ada 5 pilar perempuan berpengaruh, yaitu identitas. Satu, kita harus tahu identitas kita dalam Kristus. Gitu ya. Siapa kita dalam Kristus itu akan menjadi fondasi kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Identitas kita ini, anak Tuhan, berakar pada iman, memberi keberanian dan ketenangan. Gitu ya. Anaknya saja, Bapak berikan gitu loh. Apalah lagi hal-hal yang lainnya gitu. Dia sudah karuniakan kepada kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Gak ada hal yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan kita. Mengelola emosi dengan bijak. Nah, ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Meregulasi emosi yang sehat itu akan membuat kita mampu merespon bukan bereaksi. Nah, jadi psikologi dan iman itu bersatu mengelola perasaan kita dengan bijak. Saat kita emosi, kita pikirin dulu, ini masalahnya apa? Jadi bukan orang itu yang masalahnya, gitu. Tapi apa nih, gitu. Jadi kita nggak langsung menyerang pribadinya. Kita kelola dengan baik. Sehingga kita tanya apa, tunggu dulu apa masalahnya. Ternyata mungkin hanya miskomunikasi kah atau apa. Jadi kalau udah langsung datang api, digas lagi kan, akhirnya terjadi kobaran. Nah, itu malah jadi akan menimbulkan luka ya. Yang ketiga, mengampuni dan diampuni. Pengampunan Sinyal mungkin ya. Ya, udah jadi. maaf tadi saya terlempar ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya. Lanjut lagi udah. Oke. Ya, Udah kedengaran kok ya. suaranya. Oke ya. Oke. Eh, tadi mana nih? Ini ya. Ya, udah nggak ada maaf bagimu gitu ya. Udah cukup gitu ya. Padahal kita tahu ya bahwa eh, Allah Bapa bahkan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita gitu. Siapa kita gitu ya, sampai kita nggak mau memaafkan orang lain. Satu hal yang kita perlu tahu, kalau kita tidak mengampuni, itu sama dengan kita membiarkan diri kita di dalam menjadi tahanan dalam satu penjara. Gitu. Tapi dengan kita mengampuni,
itu sama kayak gini ya, kayak kita lagi ngikat tangan kita, ngikat diri kita. Tuh kalau zaman dulu ada iklan napasin, mungkin ibu-ibu di sini udah eh, tahu lah iklannya dulu ya. Nah, terus waktu dia minum obat itu, dadanya yang sesak itu lega, lalu apa tali-talinya lepas gitu. Nah, seperti itulah kalau orang mengampuni. Jadi dia tali-talinya lepas. Jadi kalau kita mengampuni, yang untung itu adalah kita gitu. Jadi kalau kita mengampuni bukan untungnya buat orang lain. Kadang orang suka bilang, enak banget dia saya ampuni. Bukan. Kita ngampuni orang untuk keuntungan kita. Kalau kita mengampuni berarti kita membebaskan orang dari penjara, tahanan. Siapa? Diri kita sendiri yang kita bebaskan, bukan orang lain. Sehingga kita lepas, bebas gitu ya. Dan tidak ada lagi ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Nah, yang keempat, merawat diri dan mental. Nah, self care bukan egois. Jadi kita kadang ya perlu juga healing katanya nggak apa-apa gitu ya. Bukan berarti oh itu kenapa sih mesti memberikan me time misalnya gitu ya. Oh, perlu kita perlu juga untuk membuat kita relax, membuat kita menghargai diri kita sendiri, merawat diri kita supaya kita sehat ya juga perlu gitu. Karena kalau sehat fisiknya itu mempengaruhi ke mental kita juga untuk kita merawat keluarga. Yang kelima, komunitas. Nah, perlu sekali kita dalam komunitas yang mendukung ya, yang support. Bukan komunitas yang merugikan atau menusuk dari belakang. Nah, makanya sering dibilang, berbuat baiklah kepada orang, semua orang, terlebih kepada teman-teman seiman. Jadi kepada orang-orang yang memang mengerti firman Tuhan. Itu akan saling menguatkan, bertumbuh bersama. Komunitas iman yang sehat akan menciptakan ruang aman untuk jujur, dipulihkan, diutus untuk melayani keluarga dan masyarakat. Nah, untuk mengubah generasi, kita harus sadari bahwa anak itu meniru apa yang ia lihat dari ibunya. Cara bicara dengan kasih dan hormat, mengelola marah dan emosi gimana? Apakah kalau anaknya marah langsung ambil apa? Pukul-pukul gitu ya, langsung pukul gitu. Ada yang seperti itu ya, atau dengan kata-kata yang kasar gitu. Gak tahu untung lo katanya sama anaknya kan? Nah, itu akan melukai anaknya gitu. Nah, apakah kita kalau memang kita yang salah, kita sebagai orang tua berani untuk minta maaf sama anak kita walaupun kita yang salah? Karena kita yang salah gitu. Kalau kita salah, kita harus berani untuk menyatakan maaf ya, gitu. Dan kita juga harus mengajari berdoa, bersyukur, dan kita menunjukkan juga bahwa kita mengampuni dan melepaskan kepahitan. Ya, perempuan dari seorang pribadi dan keluarga, kita akan berkat dalam gereja, berdampak bagi masyarakat, dan menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa. Nah, dalam psikologi positif itu ada kalau kita mau sehat secara mental, kita harus resilient, ada tangguh, kita punya pengharapan, ya. Kita tahu makna hidup kita ini apa. Nah, kalau kita tahu makna hidup kita apa, kita nggak akan frustasi dalam hidup ini. Oh, ya aku hidup untuk memuliakan nama Tuhan, gitu. Bahkan bersama Tuhan aja cukup gitu loh. Nggak perlu banyak temanku misalkan gitu ya. Ya, nggak perlu banyak ke sana ke sini bersama orang. Asal ada Tuhan cukup bagiku. Gitu. Nah, akan menghasilkan psikologi PWB ya, psychological well-being atau kesejahteraan psikologis di saat dimana kita dengan apa yang ada pada kita pun kita bisa bahagia gitu loh. Nah, kita akan merasakan kesejahteraan secara psikologis kita. Nah, ini kemudian adalah 7 kebiasaan untuk perempuan berpengaruh dalam kehidupannya harus dimulai dengan doa. Ya, doa menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Setiap pagi kita serahkan, ucap syukur. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Hanya Dialah perlindungan kita. Baca firman, itu akan membuat kita kuat. Senjata kita ya, pakailah segenap senjata perlengkapan Allah katanya ya. Tidur yang cukup. Ya ini kadang tidur yang cukup ini juga kita perlu ya. Jangan terlalu banyak kesibukan kita lupa kadang. Dan eh, ini juga bagi saya juga ya, kadang tidurnya kurang. Nah, padahal ini kita cukup tidurnya supaya kita tubuhnya kuat. Pikirannya juga akan fresh.
Nah, olahraga ini juga ya penting banget. Tapi kadang kita sering olahraga itu masih dalam dalam wacana gitu ya. Tapi masih lebih baik daripada kita nggak punya rencana ya. Komunitas, nah ini yang paling perlu. Ini harus ada komunitas yang membangun. Bersyukur, ini satu hal. Bersyukur itu harus dilatih. Dengan kita sering bersyukur, mengucapkannya kita akan terbiasa. Bahwa dalam hidup kita selalu ada ucapan syukur itu. Latih pikiran kita untuk melihat bahwa segala sesuatu adalah berkat daripada Tuhan. Dan yang ketujuh meminta bantuan. Nah ini kadang nih, apalagi kalau bagi ibu-ibu yang mandiri kadang ya, minta bantuan itu agak berat gitu. Dia merasa itu adalah kelemahan. Padahal sebenarnya itu adalah kekuatan. Kita berani untuk kalau kita kita memang perlu, kita nggak apa-apa kok. Gitu. Daripada kita kebingungan, kesusahan, boleh kok gitu meminta bantuan pada orang yang tepat. Nah, yang jadi pertanyaan, refleksi buat kita ya, apa yang perlu Tuhan pulihkan dalam hidupmu hari ini? Gitu. Apa hal yang masih mengganjal di hidup kita? Apa hal yang kita sembunyikan? Yang kelihatannya kita baik-baik aja nih. Kita hebat gitu ya. Apa yang perlu Tuhan pulihkan? Atau apa yang mau kita serahkan sama Tuhan? Tuhan, aku udah nggak kuat nih, gitu. Dalam hal ini aku pengen dipulihkan. Aku udah nggak sanggup untuk hal yang ini. Mari kita mengatakan kepada Tuhan apa yang dalam hidup kita ini ada sesuatu hal yang pengen dipulihkan oleh Tuhan. Apakah hubungan kita dengan anak kita? Apakah hubungan dengan suami istri? Gitu. Apa? Dan apa yang mendasarinya? Mungkin adakah luka-luka di masa lalu yang perlu dibereskan juga, yang menjadi penghalang, yang membuat kita selalu merasa negatif dalam berpikir. Itu mari pada saat ini agar kita menjadi orang-orang yang berdampak, berpengaruh di masa depan, dan kita, anak-anak kita nanti akan menjadi orang-orang yang hebat, yang menjadi kita jadi teladan dalam hidupnya. Kita serahkan sama Tuhan. Nah, nah ini ya, warisan yang melampaui usia. Perempuan yang dipulihkan akan memulihkan keluarganya. Perempuan yang bertumbuh akan menumbuhkan generasinya. Dan perempuan yang hidup dalam iman akan meninggalkan warisan yang melampaui usianya. Maksudnya melampaui usianya gini nih. Eh, Misalkan kita lihat bapak-bapak gereja, orangnya udah nggak ada, tapi selalu disebutkan. Seperti tadi, Hana gitu ya, Esther gitu, Maria, selalu disebutkan. Karena mereka adalah orang-orang perempuan-perempuan berpengaruh dalam kehidupan Kristen ini ya, Kristiani ya. Perempuan-perempuan yang berpengaruh yang akan disebutkan di sepanjang zaman. Nah, biarlah kita juga yang hadir juga akan menjadi orang-orang yang berdampak, yang berpengaruh. Bahwa di saat bahkan mungkin kita sudah nggak ada nanti, orang akan tahu, oh Ibu Justina seperti ini, gitu, akan dikenang seperti ini, gitu ya. Semua kita akan dikenang dan memberi dampak yang bagus. Jadi orang-orang yang berpengaruh menjadi berkat, jadi teladan dalam kehidupan kita, terutama bagi keluarga dan anak-anak kita. Mari kita bersama-sama mengubah generasi ini melalui iman, ketangguhan, dan kasih yang nyata. Mari kita bersama mengubah generasi dengan iman. Perempuan yang dipulihkan akan memulihkan keluarganya dan mewariskan iman kepada generasinya. Terima kasih. Demikian Bu Justina dan ibu-ibu semuanya. Bapak tadi ada Bapak juga saya lihat ya. Wow, Semoga kita luar biasa. Terima kasih, Bu Erna. Kita ya, skip dulu ya. Kita ya. lanjut setengah jam, baru kita masuk sesi tanya jawab ya. Tentunya apa yang disampaikan Ibu Erna memberkati kita semua dan saya akan menyampaikan tentunya tidak tidak menambahi, tetapi mungkin saya lihat dari sisi yang berbeda. Ya,
kita skip dulu 30 menit baru kita masuk sesi tanya jawab. Sekali lagi makasih Ibu Erna, Tuhan memberkati Ibu Ya, dalam pelayanan Ibu. bersama Ya, berkati juga. baik. Masih bersama dengan kami. Ya, kita ada 20 orangnya. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, untuk materi saya bahas dari tentunya mungkin nanti ada sedikit yang mirip ya, tapi tentunya kami saling melengkapi karena kami sama-sama eh, pelayan Tuhan berada di satu payung yang sama ya Bu ya. Oke, kita berbicara tentang perempuan ya, perempuan berpengaruh. Saya menuliskan bahwa mengubah generasi dengan iman ya. Jadi ketika healing the heart, building the home, maka akan terjadi transformasi bagi generasi kita. Nah, tentunya terlebih dahulu kita akan eh, melihat beberapa pertanyaan ya yang mungkin kerap kita lihat atau bahkan mungkin kita yang pernah merasakan ya. Kenapa ada perempuan yang berhasil secara karir tetapi merasa kosong di dalam? Mengapa seorang ibu yang mengasihi anaknya masih mudah marah dan terluka seperti yang disampaikan Ibu Erna tadi ya? Eh, eh, Mengapa trauma masa kecil kita sering muncul kembali dalam pernikahan? Ya, artinya apa? Perempuan yang belum dipulihkan seringkali tanpa sadar mewariskan lukanya. Dan perempuan yang dipulihkan dapat mewariskan iman, kasih, dan harapan kepada generasi berikutnya. Ya. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu melihat who am I ya, siapa kita dalam Tuhan ya. Ketika berbicara tentang identitas kita, maka kita tidak bisa melepaskan siapa kita dalam Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Nilai kita seorang perempuan tidak ditentukan oleh penampilan kita, status kita, jumlah pengikut kita. Kalau kita lihat sekarang ya, aduh berapa ya yang like saya, ya follower saya. Dan kita nggak ditentukan oleh hal-hal yang di luar ya. Jabatan kita, puji Tuhan kalau kita diberikan posisi atau jabatan atau pencapaian-pencapaian tertentu itu hanyalah sebagai bonus buat kita. Tapi nilai kita itu tidak ditentukan. Karena kenapa? Nilai kita seorang perempuan berasal dari Allah. Dan ini adalah identitas yang benar. Dan sudah selayaknya kita mau berkata bahwa saya adalah putri raja. Kenapa? Tuhan yang kita sembah adalah raja di atas segala raja. Jadi nggak salah kalau kita mengatakan kita putri raja, bangsawan gitu ya. Karena itu ya, sebagaimana layaknya putri raja berkelakuan, maka demikianlah kita. Karena kita adalah putri raja, ciptaan yang berharga, dipanggil untuk apa? Menjadi berkat dan dikasihi tanpa syarat oleh Kristus. Nah, Ibu Bapak sekalian ya, siapa yang ini pertanyaan dari saya ya. Siapa yang selama ini menentukan nilai dirinya berdasarkan orang tua kah, pasangan kita, pekerjaan atau masa lalu ya. Tentunya kita jawab masing-masing ya, ibu-ibu ya. Oke, nah, mengapa sih perempuan sangat berpengaruh ya? Saya mengutip di dalam salah satu ayat Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijaksana mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh merobohkannya dengan tangannya sendiri. Ini dua-duanya perempuan ya. Yang satu karena bijaknya dia mendirikan rumahnya, tetapi yang satu lagi ya karena kebodohannya dia merobohkan rumahnya sendiri dengan tangannya sendiri ya. Nah, ibu-ibu, seorang perempuan sedang membangun generasi. Bagi kita ibu-ibu saat ini, kita punya anak, saya punya anak 3, Ibu Erna 2, dan hampir semua kita punya anak ya. Saya mau katakan bahwa kita adalah wanita yang membentuk karakter generasi kita. Kita yang menjadi penjaga nilai, menanamkan iman kita seperti tadi yang disampaikan Ibu Erna dari
omanya ya, turun ke mamanya dan melahirkan seorang Timotius yang luar biasa yang sampai hari ini kita kenal ya. Kemudian kita sebagai perempuan adalah pengelola emosi keluarga. Makanya ada satu pernyataannya, happy mom, happy family gitu ya. Ya, jadi kalau mamanya happy, maka keluarga itu happy. Sebaliknya, kalau mamanya nggak happy, maka keluarga juga terpengaruh ya. Dan sadar atau tidak, kita perempuan adalah pembentuk budaya keluarga. Oleh karena itu, kita perempuan bukan makhluk yang lemah. Kelihatannya aja lemah ya ibu-ibu ya. Tapi di balik keadaan kita yang kelihatan lemah, ada kekuatan. Makanya firman Tuhan berkata, kita penolong ya. Biasanya yang menolong itu lebih kuat ya. Tetapi makhluk yang memiliki pengaruh luar. Oleh karena itu, kita mau berkata, pengaruh seorang perempuan tidak diukur dari seberapa luas panggungnya, ya, tetapi dari kesetiaan dan dampak hidupnya bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya. Mungkin kita hanya dipercayakan dalam lingkup yang kecil, tapi kita punya pengaruh di sana. Kita tidak perlu panggung yang besar, tapi apakah pengaruh kita dirasakan? Paling tidak anak-anak yang terlahir dari kita, apakah itu anak kandung kita atau anak rohani kita. Nah, sebuah pertanyaan refleksi bagi kita, apakah yang sedang saya wariskan kepada generasi saya? Apakah itu ketakutan, kemarahan, atau iman? Dan saya yakin bahwa kita mau mewariskan yang baik bagi generasi kita. Nah, tadi sedikit disinggung tentang luka batin. Luka batin yang ada dalam diri seorang wanita tentunya akan mempengaruhi generasi. Dan menurut saya ini adalah bagian yang paling penting. Banyak perempuan ingin menjadi ibu yang baik, saya percaya itu ya. Setiap kita punya keinginan ya, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi pelayan Tuhan yang baik. Tetapi mereka sendiri masih hidup di dalam luka. Nah, tentunya luka ini tidak otomatis hilang ya karena usia. Ada yang menganggap berkata begini, biarlah waktu yang menyembuhkan. Waktu tidak pernah menyembuhkan luka kita ya. Tidak juga hilang karena menikah. Berapa waktu yang lalu kita bahas tentang toxic marriage ya. Bahwa setiap kita masuk dalam pernikahan membawa koper masing-masing ya, koper emosional masing-masing. Suami kita membawa bersatulah itu ya. Sehingga saya mau katakan pernikahan tidak otomatis menghilangkan luka. Tidak hilang karena memiliki anak, tidak hilang karena aktif di gereja dan luka itu harus dipulihkan ya. Luka batin adalah pengalaman kita ya yang belum terselesaikan. Tadi sedikit disinggung Ibu Erna ya di waktu-waktu masa lalu ya sehingga tidak heran kalau apa yang kita dapatkan dulu dari orang tua kita itu otomat ya kita lakukan sama anak kita kalau belum diputuskan rantai itu ya. Nah, luka-luka yang sering dialami oleh perempuan ya tentunya banyak ya, tapi karena waktu kita terbatas saya hanya menuliskan beberapa di sini, misalnya pengkhianatan ya, pernah dikhianati ya, akhirnya tumbuh menjadi pribadi sulit percaya. Kita kecenderungan mengontrol pasangan kita, takut ditinggalkan. Sehingga tidak heran kalau ada ibu-ibu suaminya baru keluar dari pintu ya langsung video call lagi di mana gitu ya. Karena punya luka pengkhianatan masa lalu. Ada juga wanita-wanita perempuan membawa luka berupa kekerasan verbal ya. Kata-kata yang didapatkan waktu kecil ya. Dan tentunya kita tidak menyalahkan orang tua kita ya. Dan kalau kita mengetahui hari ini, maka ini putus di kita. Jangan lagi mengeluarkan kata-kata seperti ini. Dasar bodoh. Kamu tidak berguna. Ya, rupanya itu bisa terekam ke pikiran bawah sadar kita. Dan kalau tidak diselesaikan, maka ini akan berdampak pada generasi kita. Ya, nah, kemudian luka masa kecil ya, tidak dipeluk, tidak didengar, tidak dihargai ya. Sehingga tidak heran kalau ada anak-anak tumbuh ya, wanita-wanita tumbuh menjadi pribadi yang haus akan kasih sayang gitu ya. Mencoba mencari perhatian dari luar dan kalau kita perhatikan tidak banyak ya. Sekarang kita melihat banyak
perempuan-perempuan yang kemudian mencari orang yang lebih tua darinya, ya. Itu semua bisa ya karena waktu kecil tidak pernah mendapatkan itu dan kemudian ketemulah dengan orang yang jarak usianya jauh dan merasakan ya mendapatkan apa yang tidak dibutuhkan, yang tidak didapatkan waktu dia masih kecil. Nah, bagaimana luka itu mempengaruhi kehidupan kita, luka-luka yang tadi? Tentunya kan akan mempengaruhi apa? Pikiran kita, emosi kita, ya, itu akan sangat berdampak besar, ya. Kalau dampaknya kepada pikiran kita, kecenderungan seseorang akan berkata, saya tidak cukup baik, ya. Pikirannya ketika bertemu dengan seseorang, teringat masa lalu, saya pasti ditolak. Padahal belum tentu ya, setiap orang berbeda. Nah, kemudian berpengaruh terhadap apa? Emosi ya, mudah marah, cemas, takut, malu ya. Itu kalau tidak diselesaikan dengan baik luka-luka yang tadi. Kemudian berdampak pada apa? Relasi ya, mudah curiga, sulit mengampuni dan sulit percaya sama orang lain ya. Kalau dia nanti jadi pemimpin, dia udah ada staf-stafnya tuh ya, atau nggak usah deh jauh-jauh, ibu rumah tangga aja ya, punya ART ya, itu dikontrol habis tuh ya. Padahal kan sudah diberi kepercayaan ya, ini loh mbak ya uangnya untuk belanja ya, udah ditakar gitu. Tapi karena dia tidak percaya, pernah punya luka masa lalu yang belum terselesaikan, maka orang-orang yang berada sekitar di dekat dia akan merasa terkontrol gitu ya, karena pribadi ini sulit mempercayai orang lain. Kemudian tentunya akan berdampak ke spiritualitas ya. Sulit percaya bahwa Allah mengasihi karena dia melihat perbandingan gimana Tuhan mau mengasihi saya. Berarti kalau Tuhan mengasihi harus saya begini A B C D ada syaratnya. Kenapa? Karena dia dapatkan dari pola yang didapatkan dari waktu dia masih kecil dan tidak dipulihkan. Dan pada akhirnya dia akan merasa tidak layak dia dipakai Tuhan ya. Nah, kalau secara neuroscience ya, luka bukan hanya ada di hati kita, tapi mempengaruhi otak kita. Ada satu bagian dalam otak namanya em, amigdala yang mengontrol emosi kita, khususnya emosi negatif ya, itu sangat sensitif. Akibatnya apa? Sedikit masalah saja langsung panik, sedikit kritik saja kita langsung kayak diingatkan peristiwa yang pernah terjadi. Nah, inilah kenapa betapa pentingnya kita dipulihkan ya, khususnya perempuan-perempuan yang eh, kita dengarkan tadi dari Ibu Erna juga bahwa betapa kita sebagai seorang perempuan ya perlu dipulihkan karena dampak kita luar biasa akan menghasilkan satu generasi ya. Nah, kalau kita nggak dipulihkan, betapa generasi yang lahir dari kita akan seperti apa ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kesehatan mental bukan berarti tidak pernah sedih ya, bukan berarti kita selalu bahagia, tetapi mampu tetap memiliki pengharapan. Tadi udah digambarkan begitu jelas ya sama Ibu Erna. Nah, kalau kita lihat bagaimana kehidupan Yesus, Yesus pun pernah menangis, sedih, letih, kecewa, tetapi tidak dikuasai oleh emosi. Kita adalah makhluk emosi ya, diciptakan, didesain oleh Tuhan untuk mengekspresikan emosi kita ya pada tempatnya ya. Dan itu adalah hal yang baik. Kalau kita sedih ya nangis, nggak apa-apa. Kalau kita lagi bahagia kita tertawa ya. Kalau kita lagi marah, ya kita ngomong kita lagi marah ya. Dan itu adalah hal yang wajar ya. Tapi jangan sampai kita dikuasai ya, tidak terkontrol. Makanya ada pembelajaran namanya bagaimana kita memanage ya emosi kita. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagai seorang perempuan ya, kita turut andil dan peranan kita besar sekali ya dalam membangun keluarga kita. Saya mau katakan bahwa rumah kita, home sweet home gitu ya, adalah sekolah pertama ya. Anak belajar cara marah dari mana? Dari kita. Ya, saya lihat anak saya yang bungsu ya, saya kadang-kadang senyum-senyum. Waduh, copy paste mamanya nih. Ya, jadi eh
saya banyak belajar ya, anak saya masih kecil-kecil dan ada satu fase di mana, aduh, kenapa nggak dari dulu ya saya melakukan, saya belajar ya. Tapi saya percaya tidak ada yang terlambat ya. Seperti tadi anak saya marah, saya melihat kayak kopi saya gitu ya. Nah, memang iya ya. Anak itu belajar cara marah, cara mengampuni, cara mengasihi, cara memperlakukan orang, semuanya dari rumah. Jadi biasanya kan kita dengar gini, bagaimana orang tuanya mendidik, kita lihat bagaimana kelakuannya ketika berhadapan dengan orang lain. Ya, jadi memang itu nggak bisa dipungkiri ya. Oleh karena itu tadi Ibu Erna mengatakan kita ini perempuan multitasking gitu ya. Ya anak kita jaga, belum lagi kalau kita kerja, pokoknya semuanya. Nah karena itu betapa pentingnya tadi poin-poin yang sudah disampaikan Ibu Erna ada 7 ya, bagaimana kita supaya kita menjadi wanita yang mewarisi ya, mewariskan hal-hal yang baik ya. Nah, ada 5 budaya keluarga sehat ya, budaya kasih, budayakan kasih di tengah-tengah keluarga kita, dan itu dimulai dari siapa? Dari ibu ya. Tidak hanya berkata aku mengasihimu, tetapi tunjukkan ya, budaya belajar mendengar ya. Saya juga banyak belajar nih ya, mendengar bagaimana anak saya itu yang bungsu tuh paling cerewet ya. Kalau lagi dia ngomong ya, terus saya lagi baca handphone, mah berhenti dulu handphonenya, aku kan lagi ngomong. Nah, anak kecil kelas 2 SD mengajari saya, iya betul, ya. Jadi budaya mendengar itu sebenarnya dimulai dari keluarga dan terutama kita ibu-ibu ya. Jangan hanya memberi nasihat tapi belajar mendengar. Kemudian tadi sudah banyak dikupas ya sama Ibu Erna, budaya mengampuni. Kenapa banyak orang sulit mengampuni? Saya yakin karena budaya di tengah-tengah keluarga juga ya. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk mengampuni, terutama ketika berhubungan dengan saudaranya ya. Adik ambil mainan atau kakak ambil mainan, ya kita tidak melihat siapa yang salah, tapi ajari mereka untuk mengampuni. Dan saya yakin kalau budaya ini ada di keluarga kita, maka dengan mudah mereka kok mengampuni orang-orang di luar sana. Gitu ya. Suatu kali waktu anak saya yang pertama ya, katanya dia keluar dari kamar mandi terus dia tidak bermaksud untuk ngomong gitu kepada kakak kelasnya anak SMA ya, karena satu kompleks dari TK sampai SMA sekolah anak saya. Lalu anak ini katanya langsung narik apa baju anak saya gitu ya. Anak saya cerita, mah tadi aku, sorry ya Maya, aku mau nggak mau melawan. Karena kenapa? Saya bilang gitu. Iya, bukan saya yang duluan mah, tapi dia yang duluan. Oke, ya. Tapi kamu minta maaf nggak? After deh aku minta maaf mak, tapi belum kok. Nanti besok aku coba. Nah, ini mengingatkan saya bahwa betapa pentingnya kita mengajarkan anak kita untuk walaupun bukan masalah dia salah atau benar ya, tapi belajar untuk mengatakan aku minta maaf karena anak saya udah terlanjur juga membalas gitu ya. Nah, itu yang saya dapatkan dan tentunya kita akan bisa lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Dan berikutnya adalah budaya doa ya. Doa bersama, renungan bersama, firman bersama. Dan menurut saya ini ya, sehebat-hebatnya suami, kita yang menjadi penolong yang mengingatkan ya, mengingatkan. Kadang suami-suami kita di tengah keletihan, mereka tidak punya cukup waktu lagi dan kita yang kemudian mengingatkan, tidak mengambil bagian suami kita sebagai imam, tetapi menjadi pengingat gitu ya. Kemudian terutama juga ya di poin yang kelima, yaitu budaya keteladanan. Anak kita itu lebih percaya contoh daripada ceramah, mau berbusa-busa mulut kita ya, ngomong sama mereka kalau dia tidak melihat keteladanan maka apa yang kita sampaikan itu nol ya. Karena itu betapa pentingnya peranan kita sebagai seorang perempuan, dan menurut saya kelima tadi itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita dipulihkan. Hati yang tidak dipulihkan cenderung untuk melampiaskan emosi-emosi yang tidak terselesaikan dengan baik. Sama seperti ketika kita mengajari anak kita mengampuni, sementara kita tidak mengampuni, maka mereka juga akan merasakan itu kok ya. Jadi karena itu saya yakin malam ini bukanlah satu kebetulan ya, kita belajar bagaimana menjadi seorang perempuan yang berpengaruh. Dan yang terakhir ya, ini adalah
memutus rantai luka antar generasi, ya. Jangan sampai generasi kita berikutnya mengalami lagi hal yang sama. Cukup sampai di kita, kita yang putuskan itu, ya. Karena kenapa? Kita tidak perlu menyalahkan orang tua kita, mungkin dalam keterbatasan mereka, ketidaktahuan mereka, dan kita yang banyak belajar sampai di sini aja. Dan generasi kita tidak mewarisi apa yang pernah kita alami. Alkitab menunjukkan bahwa pilihan manusia dapat berdampak lintas generasi. Namun kasih setia Tuhan dinyatakan kepada mereka yang mengasihinya. Nah, dalam konteks psikologi, pola pengasuhan, cara berkomunikasi dan kebiasaan keluarga juga dapat diwariskan. Yang saya gambarkan tadi ada 5, ya. Nah, itu kita wariskan kepada generasi kita dari satu generasi kepada generasi yang lain. Nah, ini saya gambarkan contoh pola, ya, bagaimana pola itu berulang kalau kita tidak dipulihkan akan terulang kepada generasi kita. Oleh karena itu putuskan sampai di kita, ya. Oke, di dalam Kristus pola yang tidak sehat dapat diubah, ya, melalui apa? Pertobatan kita, pembelajaran, pemulihan dan praktik hidup yang baru. Dan saya mau katakan bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dan sebagai refleksi kita, mungkin nanti di rumah saja ya bisa kita tuliskan luka apa yang masih Tuhan ingin disembuhkan dari saya. Apa yang ingin saya wariskan kepada anak-anak saya. Siapa perempuan yang akan saya dampingi mulai minggu ini, ya. Mungkin mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, sehingga mereka juga bisa pulih dan menjadi perempuan yang mewariskan hal-hal yang baik bagi generasi mereka. Dan tentunya kita buat komitmen pribadi, saya memilih untuk tidak mewariskan kepahitan tetapi kasih. Saya memilih untuk tidak mewariskan ketakutan tetapi iman. Saya memilih untuk tidak mewariskan luka tetapi pemulihan. Dengan pertolongan Tuhan, saya mau menjadi perempuan yang memengaruhi generasi. Perempuan yang dipulihkan akan memulihkan keluarganya. Keluarga yang dipulihkan melahirkan generasi yang sehat, dan generasi yang sehat akan menjadi terang bagi dunia. Karena itu ibu-ibu yang hebat, ya, ketika Tuhan memulihkan seseorang perempuan kita, ya, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kebangkitan sebuah generasi. Karena itu jangan pernah menyepelekan arti sebuah pemulihan. Karena ketika perempuan dipulihkan, maka akan lahir sebuah generasi yang tangguh. Tapi sebaliknya, ketika perempuan itu berada dalam luka-luka yang tak terpulihkan, maka akan melahirkan juga generasi yang tidak lebih kurang sama dengan dia. Tentunya pilihan ada pada kita, dan hari ini sekali lagi saya yakin tidak secara kebetulan kita belajar bagaimana menjadi seorang perempuan tangguh. Saya yang menyampaikan tentunya masih banyak kekurangan. Saya masih on proses ke sana, ya. Bu Erna yang punya anak juga sudah kuliah, ya, tentunya masih on proses. Kita semua on proses, ya. Tapi satu hal kita yakini, kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus menguatkan kita. Demikian dari kami, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ya. Rupanya kurang dari 4 menit dari waktu yang saya siapkan, ya. Kita masuk ke Q&A, boleh langsung, ya. Nanti bisa ditujukan ke Bu Erna atau ke saya. Nanti bisa raise hand untuk langsung bertanya, ataukah boleh ditulis di kolom chat. Ya, silakan Ibu Bapak sekalian. Ada Bapak kah di sini? Rupanya nggak ada, ya. Ibu-ibu aja semua. Oke, baik. Silakan. Ada yang mau bertanya kah? Boleh ditulis di kolom chat ya, Boleh. Ibu Silakan Ibu. Christine. Silakan. Boleh. Di kolom chat aja. Nggak apa-apa. Oke, sambil kita nunggu Ibu Dina yang nulis di kolom chat. Ada yang mau secara aklamasi raise hand? Ibu Tabita, ada yang mau disampaikan? Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Justina, Ibu Erna, dan teman-teman semuanya. Sungguh Malam keren Ibu. sekali ini.
meaning sekali buat saya mendengarkan. Sebenarnya memang suatu apa artinya edukasi yang benar-benar memulihkan buat saya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan begini Bu. Nah, ini kan sama-sama ya Bu Erna juga orang psikologi dan Bu Justina juga, cuma dalam hal ini psikologi secara Alkitab gitu. Jadi firman Tuhan itu menjadi dasar dari jawaban-jawaban kita, dari apa yang kita kan. Sebagai perempuannya, yang ini yang ingin saya tanyakan itu tentang pola berulang. Dan tadi Bu Justina sudah sedikit menyinggung tentang seorang perempuan yang mewariskan uh, apabila dia terluka kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini kan berarti termasuk pola berulang, lebih kepada mental health ya yang saya katakan di sini gitu. Nah itu Bu, kadang-kadang bagaimana ya, kadang-kadang kita merasa udah mengalami pemulihan, tapi kadang-kadang ada hal yang dinamakan inner child, yang kadang-kadang itu mempengaruhi kita juga ya. Kadang-kadang kan kalau di firman Tuhan dikatakan bahwa manusia lama kita ketika kita lahir baru, itu manusia lama kita itu dimatikan. Jadi artinya dimatikan itu bukan berarti terus dia hilang begitu saja gitu. Hanya tidak diberi kesempatan untuk kembali muncul gitu. Jadi lebih banyak kepada kita harus menyadari firman Tuhan yang memperbaharui kita. Nah, ini kadang-kadang bagi kita bukan hal yang mudah ya, dalam arti tidak sesederhana itu prakteknya begitu. Nah ini mungkin bisa Bu Justina atau Ibu Erna kasih tip-tip cara yang simpel sekali. Kalau suatu ketika hal ini muncul, itu kan berarti dalam hal ini lebih kepada bagaimana saya. Jadi bukan ke orang lain gitu, tapi bagaimana saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri, melepaskan hal itu untuk tidak diberi kesempatan untuk berulang begitu. Karena kan namanya yang pola berulang itu udah terrekod ya. Tadi Ibu Justina bilang kalau di amigdala kita itu sensitif sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gimana, dia akan sensitif, dia akan bagaimana gitu. Kemudian dulu juga saya pernah mengikuti juga webinar Ibu Justin sampai melekat sekali di otak saya. Kalau alam sadar itu artinya di bagian prefrontal cortex ya, itu berkebalikan dengan di amigdala itu. Nah ini yang saya pertanyakan, yang saya ingin mohon caranya gitu, tipsnya gitu, bagaimana untuk kita yang paling gampang, paling bisa dilakukan gitu, sederhana aja gitu. Selain kita juga memperbaharui diri kita dari hari ke hari melalui kita benar-benar menjadikan firman Tuhan itu sebagai lifestyle kita, sebagai way of life kita. Tapi dalam praktek sehari-hari kan kadang-kadang terjadi hal-hal itu, apalagi kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin secara secara lahir ya, kalau orang Jawa bilang gawan bayan, mungkin kita punya gawan bayan bukan sebagai perempuan yang artinya bisa halus gitu. Kan ada perempuan yang keras juga, yang apa-apa spontan gitu, nggak bisa istilahnya nggak bisa gimana menahan gitu. Ada yang ceplos atau gitu. Itu bagaimana gitu Bu? Saya rasa itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan Ibu Erna. Masih ini belum dibuka audionya Ibu. Ya, Ibu Justina aja dulu. Nanti saya selanjutnya yang di ini yang di komen aja. Oke, baik ya. Eh, Memang tidaklah mudah ya Bu ya, untuk pulih dari apa yang berulang terjadi ya, karena otak kita ini kan merekam ya. Selain otak kita merekam, maka tubuh kita pun juga merekam ya, merekam apa yang terjadi gitu. Nah, eh
pola otak kita tadi sempat disampaikan oleh Ibu Erna itu sifatnya neuroplasticity ya. Jadi bisa berubah. Berubahnya seperti apa? Dengan melakukan hal-hal yang baik ya. Dulu misalnya gini ya, dulu kan kita lakukan yang tidak baik. Nah, kenapa kita sulit untuk berubah? Karena kita bilang, pokoknya saya tidak mau begini, ya. Nah, ketika ngomong tidak mau, ya, itu ditangkap otak kita bukan kata tidaknya, tapi kalimat yang di belakangnya, gitu. Nah, prinsip kerja otak kita itu tidak menghapus, tetapi mengganti. Nah, cara menggantinya adalah kalau dulu misalnya kita sering marah-marah, ya, kita komitmen, ya, ketika aku diperlakukan seperti itu, ya, aku tidak langsung bereaksi. Ya, mungkin itu langkahnya ya. Aku tidak bereaksi. Memulainya tidak mudah, Bu, ya. Nah, dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa ada sekian detik ya antara stimulus dengan respon, ya. Ada sekian detik untuk kita bisa memberi respon. Nah, sekian detik jaraknya antara stimulus dan respon itu sebenarnya waktu bagi kita untuk berpikir apakah aku bereaksi atau tidak. Nah, saya kasih contoh, misalnya kan kita dulu sedang marah-marah. Nah, kita mau berkomitmen nih, aku tidak mau marah-marah lagi. Nah, kita mulai mempraktekkan yang baik itu. Kita jangan fokus kepada, oh dulu saya marah-marah, saya tidak mau marah-marah lagi. Semakin kita ngomong saya tidak mau marah-marah, terjadi itu barang. Ya, tapi kalau kita mulai lakukan yang baik, ya, yang baik ini, nah itu katanya sih berulang-ulang kita lakukan, Bu, ya, akan menggantikan pola yang lama. Jadi prinsip kerja otak kita berulang-ulang kita lakukan hal yang baik ya dengan komitmen tadi ya tentunya kita jatuh bangun Ibu ya tidak mudah ya untuk memulihkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita gitu ya. Nah, itu kalau secara neurosainsnya kita lakukan yang baik jangan fokus kepada yang tidak baiknya. Lama-lama yang baik itu karena berulang-ulang kita lakukan maka akan tergantikan sendiri Ibu gitu ya karena apa yang kita ulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian yang kedua tentunya ya kita menjalani untuk komitmen berubah itu kan bukan dengan kekuatan kita Ibu ya tadi Ibu Erna sudah menyampaikan di dalam Roma 12 ya berubahlah oleh pembaruan budimu ya supaya kita bisa mengetahui mana yang baik mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tentunya kita mohon kasih karunia Tuhan ya, Roh Kudus ya yang memampukan kita setiap kali ya kita mau tertrigger lagi ya untuk melakukan. Nah, biasa saya sama klien saya katakan katakan kata afirmasi ya. Afirmasi positif Betul. ya untuk bisa bukan menggantikan, bukan juga mendinai ya, tidak menyangkali, tetapi mengatakan hal yang lebih baik daripada apa yang saya harus lakukan gitu. Ya. Sehingga lama-lama ya jadi sebuah kebiasaan lagi. Setiap kali saya mau marah, oh ini dulu ya. Ada yang mengatakan hitung mundur ya, ada yang mengatakan hitung sampai 10 ya. Tekniknya macam-macam Ibu ya. Ya, mana yang pas aja. Nah, biasanya yang pas yang lebih mudah itu adalah tadi yang pertama, diam aja dulu gitu. Nah, di dalam ketenangan itu kita bisa mengetahui apa sih yang harus aku lakukan. Nah, dengan demikian pola-pola yang lama Ibu ya akan tergantikan dengan pola yang eh, baru yang kita lakukan. Dan kuncinya adalah konsisten Bu dan komitmen gitu ya. Tidak mudah Bu, pasti saya pun juga berjuang ya untuk melakukan ini. Saya adalah pribadi yang sangat reaktif ya. Begitu dengar sesuatu, tapi ternyata dengan komitmen itu perlahan-lahan Ibu ya. Apalagi tadi kita berada dalam komunitas. Tadi Ibu Erna sampaikan pentingnya kita berada dalam komunitas. Jadi Ya, betul. jangan menjauhi komunitas yang membuat kita berubah, membuat kita terbangun. Karena komunitas itu menentukan. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik gitu. Dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan apakah kita lebih buruk atau lebih baik Ibu ya. Gitu. Mungkin itu Bu.
Ya, Ya, terima kasih ya, sekali Lisa perjelas. Jadi tadi dengan otak kita itu digantikan karena iya, otak itu bersifat kuantis betul, dan itu betul. dilakukan berulang-ulang Iya, repetisi kan. Jadi iya, otomatis itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan iya, dan kebiasaan yang karena komitmen apalagi kita sebagai yang jiwanya firman Tuhan ya, saya setuju sekali karena afirmasi itu saya terus pesan kepada apa yang Tuhan katakan bahwa di dalam firman bahwa kata-kata kita itu memiliki roh dan hidup gitu. ya, Jadi itu afirmasi itu juga akan mengerjakan di dalam kita sesuai dengan betul, firman ya. kita. Terima Oke, kasih baik. sekali Bu Ya, Justina, jelas ya, sekali dan saya bersyukur bisa baik mendapatkan Ibu, itu. ya. Silakan Ibu Erna, Terima kasih. mungkin mengomentari yang di kolom chat, silakan. Audionya belum dibuka, Ibu. Ya, sebelum saya ke kolom chat, eh, boleh saya tambahkan yang Ibu Tabita, Ya, bahwa kalau kita mau berubah itu memang Bu, kalau bukan dengan apa ya, bukan dari diri kita sendiri, bukan karena kekuatan kita, betul. gitu. Tapi karena misalnya gini, eh, kita melihat betapa besarnya kasih karunia Tuhan di hidup Hmm, kita. Dia memberikan kita anaknya, gitu ya. Bapa memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, gitu ya. Semua dia berikan untuk kita. Nah, dengan kita melihat seperti itu, kalau kita benar-benar meresapi itu, kita akan, yang muncul kita akan pengen memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dengan kita pengen memberi yang terbaik untuk Tuhan itu, kita akan lambat laun, gitu ya, berproses, kita akan ingin menjadi serupa seperti dia. amin. Nah, kalau kita pengen serupa seperti dia, maka apa yang baik-baik itu akan menjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Karena kita mau melakukan. Jadi bukan karena kekuatan kita ingin berubah, tapi karena kasih kita kepada Tuhan, itu akan membuat kita menjadi seperti Dia. Mm-mm. Karakternya seperti apa, itu akan kita akan jadi semakin mirip dengan Dia, gitu. Amin. Dalam hal mengampuninya, dalam hal sabarnya, gitu. Hmm, Sama seperti orang kalau saling jatuh cinta, hmm, maka pada saat kita jatuh cinta, makanya sering dibilang, oh kalau lagi jatuh cinta, baik banget gitu, nggak kelihatan katanya. Tapi hmm, sebenarnya bukan soal nggak kelihatan gitu. Tapi karena dia kasih menutupi segala sesuatu gitu. Jadi kita juga kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu betapa begitu besarnya kasihnya kepada kita, maka itu akan membuat kita juga akan memberi hidup kita untuk Dia. Gitu. Otomatis kita akan berubah nanti. Berubah bukan karena keinginan kita, tapi karena memang Kristus hidup dalam kita. Dia ada dalam kita. Kita akan berubah. Sedikit-sedikit kita akan berubah. Itu sih, Bu. Berarti saya Terima kasih. tambahannya ya. ya, luar Ah, biasa. ya, Ya, sip. silakan Ibu Erna. Ya, ya ini saya baca ini ada yang Sisilia, berarti ini masih muda ya. Bagaimana berkomunikasi dengan orang tua atau mama yang suka body shaming anaknya dan memakai kekerasan. Ya, saya ini mungkin di kisah lalu atau bagaimana ya Bu Cecil ya. Ini udah ibu kan ya Ibu Cecilia ini. Nah, ini sekarang ini yang Ibu Cecil ini sebagai mamanya atau anaknya ini? Yang pasti, Maaf, saya tuh jadi orang tua murid, salah satu murid. Saya kan oh, ngajar, tapi orang tua anak ini saya lihat kasar banget. Mamanya selalu bilang si ah, gendut, gendut. Anaknya memang hmm, agak gendut. Lalu hmm, ya, anaknya kalau ya, nggak ikutin dipukul sampai tangannya merah-merah. Gitu. Tapi kan oh, saya sebagai guru, mm-mm, bagaimana mau kasih tahu ke mamanya kan gimana? ya, ya, Makasih. ya, ya, makasih Bu Cecil. Ya memang seperti ini mungkin pertamanya saya juga ada beberapa kasus klien ya yang kasar orang tuanya. Nah, ini memang mungkin kan diwariskan gitu ya. Mungkin ibunya itu juga punya luka. Jadi dia nggak tahu gitu bahwa yang dilakukannya itu sebenarnya salah gitu. Karena mungkin dia juga mendapatkan pendidikan yang sama dari orang tuanya. Itu yang tadi yang perlu diputuskan ya Bu Yus ya.
jangan lagi cukup di saya. Jangan sampai anak saya juga mengalami hal ini. Seandainya pun saya dulu di ke, apa ya kekerasan lah dalam rumah tangga. KDRT di rumah tangga kan bisa oleh orang tua, bisa oleh suami ya. Nah, cukup gitu di kita karena kalau enggak ya seperti ini kejadiannya, dia akan mewariskan ke anaknya. Tuh. Mungkin orang di rumahnya dulu, ini kemungkinan besar ya, di rumahnya si mamahnya ini mungkin dulu kata-kata kasar itu udah sarapan gitu bagi dia. Sehingga dia nggak tahu bahwa itu kata-kata yang nggak bagus. Nah, seperti tadi misalkan dia bilang anaknya gendut, segala macam itu kan. Nah, dia nggak ngerasa bahwa itu menyakiti. Nah, mungkin Ibu Cecil bisa bilang sama anaknya ini, nggak apa-apa kamu komunikasikan sama mama gitu. Bilang aja sama mama misalnya, mah kalau pas lagi tenang-tenang ya, jangan pas emosi gitu. Pas lagi misalnya lagi enak-enakan lah, nggak lagi marah mamanya. Dia bisa bilang, mah, eh, aku tuh mau bilang loh ma gitu. Aku sebenarnya tuh kalau dibilang gendut, aku tuh kurang suka. Aku tuh sedih loh ma. Gitu. Gak apa-apa gitu. Itu mungkin lah nanti mamanya jadi akan sadar. "Oh, ternyata aku melukai anakku ya, misalnya. Itu bisa aja dia nggak sadar. Gitu. Nah, adanya komunikasi itu perlu banget. Gitu. Jadi terus sekali dia membangun komunikasi supaya mereka ke depannya lebih bagus lagi. Dimulai dengan itu dia menyatakan apa yang dirasakan gitu. Gitulah Bu Cecil. Jadi Ya, di makasih Bu sinilah. Erna. Iya, Masalahnya anak itu anak berkebutuhan khusus, jadi susah untuk mengekspresikan perasaannya, bicara ke mamanya. Jadi mungkin mamanya juga ada luka ya karena anaknya iya, berkebutuhan khusus. hmm, ya bisa. Nah itu juga ya mungkin orang tuanya kalau ada waktu bisa diajak ngobrol Bu, bahwa dikasih peneguhan gitu ya, bahwa mungkin ya dia walaupun mengalami seperti itu, bahwa anaknya ini pernah bercerita apa gitu ya, walaupun anaknya berkebutuhan khusus kan, tapi kan anaknya nyampein ke ibu kan, bahwa dia eh, apa kayak merasa tersakiti kan gitu ya Bu ya. Anaknya ini merasa tersakiti Iya dengan betul. mamanya. Iya, ya. Berarti kan walaupun dia berkebutuhan khusus, dia punya perasaan gitu. Dan dia bisa menyampaikan perasaannya itu. Nah, itu mungkin kalau Bu Cecil misalnya bisa ada waktu gitu ya, manggil orang tuanya ngobrol, itu dikasih tahu aja mungkin itu bisa jadi suatu hal yang renungan juga sih buat mamanya ke depan. Oh, ternyata anakku bisa ngerasain seperti ini ya, gitu ya. Itu sih Bu, mungkin dari saya disampaikan apa yang Baik, dirasakan anaknya makasih Bu. itu. Iya, sama-sama. Ya, eh, yang ini yang di Nagasong ini Bu Yus mau ini atau gimana? Ah, ini Boleh sama Ibu, juga nih. boleh Ibu dulu nanti juga Oh iya, boleh saya tambahin ya, ya. langsung aja. Masa kecil saya sebenarnya saya rasa bahagia. Hanya sering merasa minder, tidak percaya diri, semakin bertambah ketika berumah tangga. Karena sering mengeluarkan kata-kata yang mematikan semangat. Adakah kiat yang bisa dilakukan tentang suami yang sering mengeluarkan kata-kata yang mematikan semangat? Oh, jadi ibu ini sebenarnya masa kecilnya bahagia. Hanya sering merasa minder, tidak percaya diri. Nah, ini juga harus harus dilihat nih, akarnya apa dia sering merasa minder dan tidak percaya diri ini, gitu ya. Nah, pada waktu berkeluarga, ternyata suaminya sering mengeluarkan kata-kata yang mematikan semangat. Nah, ini juga eh, sehingga sering sekali deh ya, perlu sekali orang kalau mau menikah itu memang ada konseling pranikah ya, Bu Yes ya, bahwa kita harus hati-hati sekali memilih pasangan gitu ya. Kita harus lihat yang sepadan gitu. Nah, itu perlu sekali gitu diingatkan kepada generasi muda gitu. Jangan sampai salah pilih gitu ya. Jadilah sepadan dalam kerohanian juga. Karena kalau enggak, karena Kristen itu kan pernikahan sekali seumur hidup ya. Jadi nggak ada istilah salah pilih gitu. Nggak bisa ganti tukar tukar tambah kan nggak bisa. Jadi ya memang kadang ada hal-hal ya kita mungkin apa sebelum menikah sudah kelihatan kasar gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada kata-kata seperti ini, ya mungkin dari ibu tetap kuat. Karena nggak selalu orang yang bersama kita itu harus berubah dulu gitu. Kita nggak harus menunggu, tapi kita yang selesaikan dengan diri kita dulu, Bu. Gitu. Kita yang harus bisa
merasakan bahwa kasih Tuhan itu penuh di hidup kita ini tanpa dia harus berubah gitu. Jadi walaupun dia belum berubah, tetap kita berdoa ya, berdoa. Tapi kalaupun dia belum berubah, suaminya itu kita lah yang berubah. Kita lah yang bisa mengasihi dia, menunjukkan kasih kita, dan kita juga boleh tetap mengampuni dia. Memang berat sih gitu ya. Tapi kalau kita melakukan ini pasti suaminya akan istri istri yang baik akan menguduskan suaminya ya. Itu nanti firman Tuhan itu ya dan amin gitu. Tetap percaya, tetap berserah sama Tuhan, keluarkan kata-kata yang baik, yang memberikan semangat, tidak apa ya, tidak down dengan itu, tetap semangat bersama Tuhan, lakukan perkara besar. Nanti Ibu akan lihat pada saatnya semua akan indah pada waktunya. Demikian sih. Ya, oke. Ya. Mungkin sedikit saya Terima tambahkan kasih ya, Bu Erna. Ya, sama-sama. terkait dengan apa yang ditanyakan tadi ya. Ibu Sisil sih udah live ya. Berarti sama Ibu Dina aja. Eh, benar sekali yang disampaikan Ibu Erna tadi ya, bahwa pernikahan itu bukanlah ekspektasi kita mendapatkan tempat yang lebih baik gitu ya, karena terkadang ekspektasi kita jauh dari yang kita harapkan gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang Ibu alami ya, ternyata cukup sering terjadi ya. Banyak orang, saya melihat ya, banyak orang tuh merasa masa kecilnya bahagia, tetapi tetap membawa luka-luka kecil yang baru terlihat ketika menghadapi tekanan dalam pernikahan. Mungkin dianggap dulu itu wajar kok, tapi ternyata hal-hal yang dulu dianggap wajar ternyata itu menimbulkan bekas. Nah, ini yang saya katakan, eh, mungkin kita merasa masa kecil bahagia, tapi ternyata kita membawa luka kecil. Nah, kelihatannya itu adalah ketika kita diperhadapkan kepada tekanan. Nah, kalau saya lihat case-nya Ibu, eh, kelihatan pada saat ada tekanan dalam pernikahan, mulai muncul rasa minder, ya, tidak percaya diri, dan menurut saya tidak selalu berasal dari pengalaman yang sangat traumatis, ya. Jadi kadang hal itu terbentuk dari pengalaman yang berulang. Jadi ada namanya rumination ya. Jadi pengalaman yang berulang, misalnya sering dibandingkan dengan orang lain, jarang mendapat apresiasi, merasa harus selalu sempurna, atau sering menerima kritik yang membuat kita itu mulai meragukan diri sendiri. Ini kelihatannya kayaknya bukan trauma, tapi pelan-pelan itu menjadi luka dalam diri kita. Nah, ketika memasuki kehidupan pernikahan, kita berharap pasangan menjadi tempat yang aman kan? Dan saya yakin kita semua ya berharap demikian. Namun, jika justru sering mendengarkan kata-kata yang mematahkan semangat seperti tadi ya, kamu tidak bisa apa-apa, kamu selalu salah misalnya, kamu tidak berguna, maka tadi luka yang kita anggap itu kayaknya itu wajar gitu ya. Mulai muncul luka lama ya, terbuka kembali. Akibatnya apa? Rasa minder yang dulu ya hanya kecil menjadi semakin besar. Karena kenapa? Kita punya ekspektasi tempat yang aman. Suami saya kasih sanjungan dong, tapi kok aku nggak dapet gitu ya. Nah, mulai terulang lagi. Nah, menurut saya beberapa yang Ibu bisa lakukan adalah sadari bahwa perkataan orang lain tidak menentukan identitas Ibu. Tadi kita lihat kan pertama bahwa untuk menjadi perempuan yang tangguh maka kita harus tahu identitas kita. Jadi itu kan faktor eksternal ya Bu ya. Jadi itu tidak menentukan identitas kita. Kemudian yang kedua, kita kenali suara kritikus di dalam diri kita ya. Setelah lama menerima perkataan yang melemahkan, misalnya seringkali tanpa sadar kita mulai mengulanginya kepada diri sendiri, misalnya gini, ya memang saya tidak mampu, atau saya pasti gagal. Nah, cobalah berhenti sejenak ya. Ketika pikiran itu muncul dan kemudian tanyakan, apakah ini fakta? Ya, ataukah hanya luka yang sedang berbicara kepada saya? Nah, ini kan kadang kita lupa nih. Apakah ini betul-betul nyata atau luka saya yang dulu tuh yang lagi berbicara kepada saya?
Lalu gantikan dengan kebenaran yang lebih sehat. Misalnya gini, saya masih belajar kok. Saya berharga di mata Tuhan. Nah, itu tadi kaitannya dengan poin pertama bahwa perkataan orang, even itu adalah suami kita, orang yang paling dekat kita, itu tidak menentukan identitas kita. Dan yang ketiga, bangun kembali komunikasi sehat dengan pasangan. Dan tentunya mungkin ini yang tidak tidak mudah ya, apalagi kalau kita lihat pasangan kita ya ya speknya udah memang begitu gitu ya. Nah, tidak ada pilihan ya, kita yang mulai. Tadi Ibu Erna juga sudah menjawab itu ya, mulai dari kita yang berubah. Dan tentunya yang terakhir ya, Ibu bangun kembali rasa percaya Ibu ya. Terkait dengan nomor satu tadi, ibu yang membangun rasa percaya itu. Rasa percaya diri ibu itu tidak ditentukan oleh si A, si B, si yang lain-lain, tapi itu ibu yang bangun sendiri. Kenapa? Karena dimulai tadi yang poin pertama, ibu tahu identitas ibu itu jelas, tidak dipengaruhi mau orang ngomong apapun, itu ya udah aku dengerin, tapi aku punya tujuan kok. Aku nggak seperti itu. Mau dibilangin kamu nggak bisa apa-apa, faktanya aku bisa apa-apa gitu ya. Jadi kita yang mengcounter sendiri gitu ya. Dan itu yang menyenang apa ya, melegakan kita dan tidak menumbuhkan luka baru. Mungkin itu demikian ya. Silakan Ibu Yusina, ya nama saya sama nih. Ya, ya, Terima kasih Bu Justina. ya, Iya, terima baik. kasih. Iya, Ya. baik, Bu. Ya, Shalom. baik. Selamat Ya, malam. selamat malam Ibu. Iya, iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Menyimak dari awal sampai pertengahan hingga saat ini sungguh luar biasa pemaparan materi pada malam hari ini, Bu. Terima kasih sekali. Kebetulan saya juga sebagai pelayan Tuhan di dalam gereja dan Hmm. sebagai staf perlindungan anak sungguh luar biasa juga tantangan dan rintangan yang saya alami, Bu, untuk menghadapi semuanya ini, secara khusus anak-anak yang mengalami kekerasan, mengalami masalah-masalah. Itu, Bu, betul-betul luar biasa dan harus punya kekuatan mental yang dan fisik yang harus kita punya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, saya betul-betul berkecimpung di dalam bagaimana ya saya betul-betul bergejolak. Betul sekali yang disampaikan tadi bahwa kita itu tertawa di luar, tetapi di dalam itu penuh dengan eh, apa ya, luka batin lah, luka batin, perasaan yang tidak enak, Bu. Nah, saya itu sering itu mengalami dan itu saya itu ketika ada kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak baik itu saya selalu diam, Bu. Saya selalu diam dan menghindar, Bu. Jadi kira-kira apakah yang saya lakukan itu salah atau gimana ya? Karena seakan-akan apa yang dirasakan oleh orang itu juga yang saya rasakan dan alami. Bagaimana caranya supaya anak itu tidak terluka, jangan sampai kita yang merasakannya juga. Bagaimana artinya kita seakan-akan kita yang mengalami duluan daripada mereka gitu nah, Bu. Jadi apa yang dia rasakan itu juga yang kita alami. Nah, itu yang kadang membuat hati saya gimana ya? Membuat kadang tidak berdaya dan tidak mampu, Bu, untuk menghadapi semuanya. Kira-kira dari psikologi itu bagaimana sih, Bu, dengan apa yang saya lakukan itu ya, Bu? Mohon masukan dan siapa tahu ada yang bisa membuat saya, memampukan saya, menolong saya untuk menghadapi semua ini. Terima kasih. Baik, ya silakan Ibu Erna. Ya, selamat malam Bu Justina Mane. Alam juga. Ya, ya. Se- Sepertinya kalau dari eh, Ibu ya udah bawanya juga mendampingi orang-orang gitu ya, Iya. yang terluka. Tapi Ibu merasakan bahwa Ibu juga sebenarnya punya luka, cuman belum disembuhkan gitu ya, Bu. Mm. Nah, itu Oh iya. ya mungkin bisa bisa di apa di flashback gitu, Bu. Luka apa yang Ibu rasakan itu gitu. Sehingga Ibu bisa Memang sejak saya itu, Bu, dalam kandungan itu 7 bulan, papa dan mama sudah bercerai. Tuh. Jadi begitu saya kadang membayangkan, terkadang menangis sendiri, Bu, mengingat itu.
Ya itu mungkin Ya, itu Bu yang kali ini ya, membuat. Jadi saya kadang orang itu mengalami pokoknya perasaan yang tidak enak, saya duluan menangis. Gitu. ya, Iya, ya. Nah, jadi kalau ibu udah tahu ya kira-kira, oh penyebabnya salah satunya saya yang pemicunya ini gitu ya. iya, iya. Saya sadar Ibu, Bu. Iya. ya, nanti ibu coba lihat apakah kalau orang tuanya masih ada nggak dua-duanya, ibu dan Masih bapak ada, itu. tapi beda agama sudah Bu. Yang di bapak itu Muslim, mama sekarang masih saya sama saya Kristen gitu. Apakah ada komunikasi gitu Bu dengan kedua orang tua? Orang tua tidak pernah terbuka, Bu. Jadi saya mendengar dari nenek, karena nenek yang sejak orang tua pisah itu nenek yang mengasuh. Nah, nenek itu kan sudah meninggal, sudah lama. Jadi nenek aja yang selalu menceritakan masa-masa dulu, Bu, begitu. Kedua orang tua tidak pernah ini. Seakan-akan juga Bu kayak perasaan saya itu seakan-akan apa ya, orang tua tetapi kayaknya rasa kasih sayang apa itu kurang Bu tuh, jadi Ya. itu ya yang saya alami. Iya Bu. Jadi kalau misalnya masih memungkinkan itu nggak apa-apa, misalnya dijalin komunikasi. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi Iya, eh, kan seperti saya bilang tadi Bu, nggak semua hal itu ada dalam kendali kita. Gitu. iya, Jadi iya, seandainya itu tidak dalam kendali kita, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ibu ya menyelesaikan dengan diri ibu sendiri. Ibu ingat ibu di masa lalu itu dan ibu bisa mengatakan pada Justina kecil itu gitu ya, gak apa-apa kamu iya, walaupun orang tuamu berpisah, tapi kau berharga di mata Tuhan. iya, iya, Walaupun kau kecil, kau diberkati Tuhan. Ngomong sama diri sendiri gitu, nggak apa-apa. Walaupun nggak bisa ketemu sama papa gitu ya, nggak apa-apa gitu. iya, Jadi ibu memulihkan diri sendiri bahwa betapa kasih Tuhan besar di hidupmu, bahwa rencana Tuhan itu dahsyat, dan lihatlah keadaan sekarang bagaimana Tuhan menolong. Dan katakan kepada Yustina kecil itu bahwa engkau diberkati Tuhan. Tuh. Engkau layak amin, bahagia gitu. Katakan kepada diri sendiri, saya layak bahagia walaupun saya ditolak oleh orang tua saya, tapi Tuhan tidak pernah menolak saya. Saya mengampuni kedua orang tua saya. Saya iya, iya, saya lepas dari segala kepahitan karena Tuhan sudah mengangkat saya jadi anaknya. Saya orang yang sangat berharga di mata Tuhan gitu. Jadi itu akan memulihkan ibu walaupun tidak bertemu langsung dengan ayah. Saya mengampuni, iya. saya memaafkan mereka disebutkan seperti itu. Gitu sih, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ya. Baik, semoga sudah menjawab ya Bu ya. Iya, iya, oke, Nah, makasih ya Bu. ya, Iya, oke baik. Saya pikir sudah cukup ya karena waktu juga Sip. sudah menunjukkan iya, pukul iya, 9. iya, makasih Ya, banyak Bu. ya. Harapan kami apa yang kita sudah pelajari hari ini tidak cukup sampai di sini, tapi bermanfaat khususnya bagi kita yang ada dalam pelayanan, ya, dan juga kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan-perempuan yang melahirkan generasi, ya, apakah itu anak kandung atau anak rohani kita. Karena betapa pentingnya ketika perempuan dipulihkan, ya, perempuan dipulihkan akan menghasilkan generasi yang luar biasa. Dan tentunya pilihan ada pada kita. Kita mau pulih, hasilkan generasi yang luar biasa. Amin. Ya, dengan demikian berakhir sudah kegiatan webinar kita pada malam ini. Kami dari Shekina Harmony Family Counseling Center mengucapkan terima kasih dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bergabung. Hari ini kita diberkati dengan sahabat saya Ibu Ernawati dan kami berharap bahwa tidak hanya sampai hari ini tapi mungkin next ya kita bisa Ya. kolaborasi lagi bersama-sama dengan tema-tema yang tentunya sangat memberkati kita. Tentunya seputar Amin. kesehatan mental, bagaimana kaitan kesehatan mental dengan iman kita sebagai orang yang percaya. Baik, untuk menutup uh, webinar kali ini, saya mohon dengan hormat Ibu Erna boleh menutup dengan doa penutup. Ya, silakan Ibu Erna, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Yus. Sangat memberkati ya
ya, dan kita senang banyak yang bertanya juga dan banyak yang dipulihkan ya. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang indah ini Bapa. Bukan secara kebetulan Engkau menghadirkan hamba-hambamu, anak-anakmu untuk saling berdiskusi. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua akan kembali membawa berkat daripadamu Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak membawa berkat pulang dari acara ini Tuhan. Berkatilah Tuhan dalam setiap kehidupan masing-masing, dimanapun berada, Tuhanlah yang memulihkan hati dan segala kehidupan, kesehatan, dan keuangan juga Tuhan yang Kau mencukupkan semuanya. Sehingga setiap keluarga lepas keluarga dari anak-anakmu yang hadir, hambamu yang hadir pada malam ini, diberkati Tuhan berlimpah-limpah untuk dapat berkati banyak orang. Berkati juga Ibu Yus dan tim dan semuanya yang sudah melakukan acara ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erna. Kalau memungkinkan ada yang bisa on kamera, kita foto sejenak ya. Sudah banyak yang live. Oke, saya hitung mundur 3, 2, 1, smile. Oke, thank you. God bless you. Sampai ketemu di setiap hari Selasa dan Sabtu kita ada webinar ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan Shalom. dan selamat Sampai melayani. jumpa. Tuhan Yesus Sampai memberkati. jumpa. Tuhan berkati.